Shalom, perkenalkan nama saya Giovanna Valencia, saya dari kelas 12 Elisa, absen 15. Tema kita pada khotbah kali ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang isinya adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apakah kita hari ini sudah bersyukur dengan apa yang kita nikmati hari ini? Dengan apa yang Tuhan berikan, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melakukan aktivitas yang lain. Nah, mengucap syukur sendiri dalam bahasa Yunani-nya memiliki arti to be grateful, feel thankful, dan give thanks. Sedangkan menurut KBBI sendiri, mengucap syukur memiliki arti ucapan syukur atau berterima kasih. Penjelasan mengucap syukur menurut 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang pertama adalah mengucap syukur adalah kehendak Allah. Dalam ayatnya sendiri aja, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur ada yang dikehendaki Allah. Kita harus mengucap syukur. Yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan karena kita selalu merasa tercukupi. Kebahagiaan kenapa? Soalnya kan kita kalau mengucap syukur terus kan berarti kita kayak merasa tidak berkekurangan, kita masih ada hal yang harus disyukuri, ya kan, tidak merasa kekurangan, jadi kita kayak bahagia gitu loh. Yang ketiga, mengucap syukur membuat kita selalu ada hal yang untuk disyukuri. Kita kasih nafas, kita masih bisa beraktivitas, masih bisa dikasih kesehatan, itu aja udah bersyukur, ya kan. Kita tetap mengucap syukur, kita masih ada tempat untuk berlindung, rumah gitu, kita harus tetap bersyukur. Karena di luar sana masih banyak yang tidurnya tuh di jalan-jalan, di ruko-ruko gitu kan. Nah, tapi itu terkadang kita selalu tidak mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Padahal kita memiliki hal yang apa yang seharusnya kita syukuri. Tapi terkadang kita malah mengeluh dan merasa kurang cukup. Nih, contohnya adalah adik saya. Adik saya waktu itu kan mau makan. Kan di meja tuh udah disiapin lauk sama mama saya. Tapi dia tuh marah-marah kan dia tuh nggak suka sama lauknya dan kayak kurang gitu kan. Terus dia pergi ke dapur, terus dia masak telur. Saya tuh bilang, kan keinget gitu kan, harus mengucap syukur. Saya bilang, bersyukur masih bisa makan, di luar sana masih banyak yang nggak bisa makan gitu kan, harus yang nyari tempat sampah atau gimana gitu kan. Terus kayak kita sendiri gitu kan, kita mau pergi ke gereja atau mau ke mall, kira gitu tuh kalau kan gak ada baju gitu kan, padahal di luar tuh ada banyak, ada setumpuk gitu. Kita tuh masih bilang nggak ada baju kan, itu tuh kurang bersyukur juga gitu kan. Padahal ada banyak, padahal tuh di luar sana tuh banyak baju yang sobek-sobek gitu kan, nggak bisa pakai baju yang bagus. Nah, ini tuh adalah contoh orang yang kurang bersyukur dengan apa yang ada, apa yang kita punya. Terus seharusnya kita tuh bersyukur. Seharusnya kita tuh sebagai anak-anak Allah, kita mesti bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang diberikan. Mengucap syukur dalam segala hal, segala kondisi yang kita alami. Kayak misalnya kita lagi ada masalah apa gitu kan, kita harus mengucap syukur, karena tuh pasti dalam keadaan buruk itu kita tuh ada rencana yang besar yang bakalan ujungnya tuh baik buat kita. Itu sudah direncanakan sama Tuhan demi kebaikan kita sendiri. Ketika kita mengalami sesuatu kekurangan, kita tuh harus tetap mengucap syukur kan, karena yang apa yang Tuhan lakukan buat kita tuh adalah yang terbaik gitu. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba kenapa gitu, hal yang buruk terjadi, kita tuh mengucap syukur dulu aja. Siapa tahu itu pasti akhir-akhirnya Tuhan tuh ngasih sesuatu yang besar, yang lebih dari apa yang kita bayangkan gitu loh. Nah, jadi tuh kesimpulannya tuh apa sih keuntungan yang kita dapat dengan kita tuh mengucap syukur. Nah, dan kita mengucap syukur, kita tuh bisa memperoleh pribadi yang lebih positif, karena kita tuh selalu mengucap syukur kan.
Jadi kalau kita mengucap syukur kan hidup kita kan baiklah, kita nggak pernah yang aneh-aneh. Terus yang kedua, kita akan merasa betapa baiknya Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan kita nafas, kita harus bersyukur. Itu adalah bukti, salah satu bukti kalau Tuhan itu baik sama kita. Kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa merasakan dunia, itu kan anugerah banget. Terus yang ketiga adalah kita akan menjadi lebih bahagia dengan apa yang kita miliki. Kita miliki apa itu kita terus bersyukur, bahagia gitu loh. Karena yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain, dan apa yang dimiliki orang lain belum tentu juga dimiliki oleh kita. Jadi tetap harus bersyukur aja. Kita akan selalu merasa berkelimpahan atau serba cukup. Kalau kita nggak pernah mengucap syukur, kita punya duit berapa nih, 500.000, kita merasa kayak 500.000 doang buat beli apa, nggak cukup. Padahal kalau kita mengucap syukur kan bersyukur, oh iya masih bisa buat makan, masih bisa buat jajan, masih bisa buat bayar listrik atau bayar apa gitu kan. Kita kan masih merasa bersyukur, sebelah cukup lah, buat beli ini cukup, buat beli itu cukup. Jadi kalau kita misalnya kekurangan tuh jadi kayak kurang cukup terus gitu loh. Nah, jadi itu adalah tentang mengucap syukur. Jadi kita harus mengucap syukur, terus setiap hari kita harus tetap mengucap syukur. Jadi sekian khotbah dari saya. Terima kasih.